Korupsi di Burkina Faso bukan sekedar persoalan hukum atau pelanggaran administrasi biasa. Ia adalah penyakit yang telah mengakar dalam tubuh negara, mengalir ke dalam sendi-sendi masyarakat, dan meracuni sistem politik, ekonomi, serta sosial selama puluhan tahun. Sejak kemerdekaan pada tahun 1960 hingga hari ini, korupsi telah menjadi batu sandungan yang merintangi jalan Burkina Faso menuju pembangunan yang adil dan merata. Sejarah panjang negeri ini penuh dengan paradoks. Di satu sisi ada tokoh visioner seperti Thomas Sankara, pemimpin revolusioner yang pada tahun 1983 berani menantang struktur lama dan membangun pemerintahan yang menolak sogokan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia bahkan mengubah nama negara dari Upper Volta menjadi Burkina Faso, yang berarti tanah orang-orang jujur. Namun di sisi lain, hanya 4 tahun setelah itu, cita-citanya diputus secara brutal. Sankara dibunuh dalam kudeta yang dipimpin Blaise Compaoré, orang yang dulu ia anggap kawan seperjuangan. Kudeta tersebut bukan hanya mengakhiri masa revolusi bersih, tetapi juga membuka babak baru penuh korupsi dan penindasan. Pemerintahan Blaise Compaoré berlangsung selama hampir 3 dekade, dan disitulah akar korupsi semakin menjalar. Transparansi publik hanyalah slogan kosong, sementara dana negara dialirkan ke kantong pribadi, elit politik, dan kroni-kroninya. Ia membangun sistem patronase yang membuat para pejabatnya lebih setia kepada dirinya daripada kepada rakyat. Proses pemilu berkali-kali dimanipulasi, oposisi dipukul mundur dengan represi, bahkan suara kritis dari masyarakat sipil pun seringkali dibungkam dengan kekerasan. Salah satu tragedi paling menyakitkan terjadi pada 1998 ketika Norbert Songo, seorang jurnalis yang sedang menginvestigasi kasus kematian sopir saudara presiden, ditemukan terbunuh. Publik menuduh rezim berusaha menutup-nutupi keterlibatan keluarga Compaoré. Peristiwa ini menjadi simbol bagaimana kekuasaan korup selalu berusaha menutupi jejak dengan darah rakyatnya sendiri. Dari situlah semakin jelas bahwa di bawah Compaoré, hukum tidak pernah berpihak pada rakyat, melainkan hanya melayani kepentingan kelompok kecil yang berkuasa. Kebusukan itu pada akhirnya meledak pada 2014. Rakyat Burkina Faso yang sudah muak dengan rezim penuh kebohongan turun ke jalan. Demonstrasi besar-besaran pecah di ibu kota Ouagadougou, dan gelombang perlawanan rakyat tidak bisa lagi ditahan. Compaoré akhirnya kabur ke luar negeri setelah 27 tahun berkuasa. Namun meski sosok diktator itu tumbang, warisan korupsinya masih sangat sulit dibersihkan. Setelah penggulingan itu, berbagai investigasi mulai dilakukan. Kekayaan Compaoré ditaksir mencapai sekitar 275 juta dolar Amerika Serikat, jumlah yang mustahil didapat hanya dari gaji seorang presiden. Beberapa menterinya juga diseret ke meja hijau. Jean-Bertin Ouedraogo dan Jérôme Bougoma, misalnya, ditangkap dan dijerat kasus penggelapan dana publik. Namun penangkapan ini hanyalah bagian kecil dari gunung es. Budaya impunitas sudah begitu dalam, sehingga banyak pejabat lama tetap lolos dari jerat hukum. Dampak korupsi itu begitu nyata bagi rakyat biasa. Layanan publik yang seharusnya menjadi hak warga, seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar, seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak warga dipaksa membayar suap hanya untuk mendapat perawatan medis atau akses administrasi sederhana. Ketika dana publik dikorupsi, rumah sakit kekurangan obat, sekolah-sekolah terbengkalai, dan jalanan penuh lubang. Kondisi ini membuat rakyat semakin terjerat dalam kemiskinan. Ironisnya, kelemahan negara akibat korupsi justru membuka ruang bagi ancaman baru, yakni terorisme. Semua itu terjadi karena negara terlalu lama dirampas oleh kepentingan elit yang hanya memikirkan diri sendiri. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024, Burkina Faso memang mendapat skor 41, lebih baik dibandingkan rata-rata sub-Sahara Afrika yang hanya 33. Namun skor itu tetap menunjukkan masalah serius. Negara ini masih berada jauh dari kategori bersih dan masih berada di tengah spektrum. Peringkat ke-82 dari 180 negara bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, terutama jika mengingat cita-cita besar yang dulu pernah digagas Sankara. Lalu bagaimana situasi di era Ibrahim Traoré? Kapten muda yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta militer pada 2022 ini membawa narasi baru. Berbeda dengan pendahulunya, ia menegaskan bahwa perang melawan korupsi adalah bagian dari revolusi nasional.
Traoré menganggap korupsi sama berbahayanya dengan terorisme karena keduanya sama-sama merusak negara dari dalam. Jika terorisme mengancam dengan senjata, maka korupsi menggerogoti masa depan rakyat secara diam-diam. Salah satu langkah tegas yang ia ambil adalah memperketat pengawasan terhadap pejabat publik. Ia membentuk badan anti korupsi independen yang diberi kewenangan luas untuk melakukan audit, bahkan terhadap pejabat militer sekalipun. Traoré tidak ragu untuk menangkap para pejabat tinggi yang terbukti menyelewengkan dana negara. Beberapa mantan menteri yang masih memiliki kaitan dengan rezim lama diproses hukum, dan sebagian dijatuhi hukuman penjara. Hukuman yang diberikan pun tidak main-main. Ada yang dijatuhi hukuman belasan tahun penjara, ada pula yang harus membayar denda besar serta mengembalikan uang hasil korupsi. Selain hukum pidana, pemerintahan Traoré juga memberlakukan sanksi sosial. Nama-nama pejabat korup dipublikasikan secara terbuka agar rakyat tahu siapa saja yang merampas hak mereka. Langkah ini menjadi bentuk transparansi yang selama ini hilang. Dalam pidato-pidatonya, Traoré sering menekankan bahwa pejabat publik bukanlah tuan, melainkan pelayan rakyat. Maka ketika mereka berkhianat, hukumannya harus menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Di bawah kepemimpinan Traoré ada kasus di mana seorang pejabat tinggi kementerian ditangkap karena menggelapkan dana bantuan internasional yang seharusnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa. Pejabat tersebut dihukum 15 tahun penjara, harta bendanya disita, dan keluarganya kehilangan fasilitas negara. Hukuman ini memberi sinyal kuat bahwa era impunitas telah berakhir. Meski demikian, perjuangan melawan korupsi masih panjang. Banyak jaringan lama yang masih berusaha mempertahankan pengaruh dan sistem birokrasi belum sepenuhnya bebas dari praktik suap. Namun perbedaan utamanya adalah di era Traoré. Rakyat mulai melihat adanya kemauan politik nyata untuk memutus rantai busuk itu. Rakyat Burkina Faso kini hidup dalam situasi sulit di tengah ancaman terorisme, krisis ekonomi, dan pengungsian massal. Namun dengan adanya sikap tegas terhadap korupsi, ada secercah harapan bahwa negara ini bisa membangun kembali fondasi yang dulu pernah dipancang Sankara. Jika cita-cita tanah orang-orang jujur bisa kembali tegakkan, maka Burkina Faso berpeluang besar untuk keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Pada akhirnya, korupsi di Burkina Faso adalah cerita panjang tentang pengkhianatan, perlawanan, dan harapan. Dari rezim Compaoré yang penuh noda hingga pemerintahan Traoré yang mencoba menghapus warisan buruk itu, semuanya menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya soal hukum, melainkan soal keberanian moral. Burkina Faso mungkin masih jauh dari sempurna, tetapi jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan koruptor benar-benar mendapatkan hukuman setimpal, maka negara ini bisa membuktikan bahwa namanya tanah orang-orang yang tidak dapat disuap bukan sekedar simbol, melainkan kenyataan.